out of the box. Maka di dalam salah satu TEDx yang saya pernah bicara dengan Ernest Prakasa pada saat itu, dan waktu itu mungkin Ernest belum terlalu terkenal ya, dan waktu itu diundangnya bukan sebagai stand up comedian, melainkan sebagai perwakilan komunitas ayah menyusui. Ya, jadi beliau punya perhatian pada busui, pada istrinya gitu, dan ingin berkontribusi bahwa partisipasi seorang ayah diperlukan loh di dalam proses membesarkan anak. Ini bukan persoalan bahwa domestik itu urusan wanita, lalu kemudian ketika berbicara tentang external relationship itu adalah pria, breadwinner itu adalah pasti laki-laki gitu ya. Kalau kita belajar dari agama, Siti Khadijah ya, adalah seorang businesswoman yang memang sangat luar biasa di zamannya, punya perilaku santun, adab terjaga, akhlak tertata yang menunjukkan dalam hal ini adalah akidah yang luar biasa ya, meskipun pada saat itu Islam belum masuk ya, tetapi kalau kita melihat secara historiografi Jazirah Arab pada saat itu, atau juga kota Baka yang sebelum menjadi kota Mekah itu, yang terletak di semenanjung Hijaz, ini tidak terlepas dari perkembangan agama Samawi yang sudah berabad-abad mewarnai peradaban manusia di muka bumi. Jadi kalau boleh dilihat, kota Mekah ini kan punya sejarah teramat kental. Di sana ada sejarah napaktilas panjang kita. Kalau di sana ada etos dari seorang pemuda remaja yang baru saja akil balik begitu, bernama Nabiullah Ismail alaihi salam, yang kemudian bisa mengedepankan suatu skala prioritas yang menunjukkan dia sangat dewasa di usianya yang teramat muda. Ini kan kelebihan. Bagaimana bisa mengambil sebuah keputusan yang tidak hanya sekedar tertata, tetapi juga melintasi masa. Maksudnya melintasi masa apa? Future thinking. Jadi artinya not only systematic thinking, not only to how to deliver your idea, tetapi kan juga kita harus punya satu kanal yang kemudian kita sudah tata sedemikian rupa dengan algoritma, dengan alternatif pathway-nya, dengan mekanismenya, gitu ya, how to deliver your own idea, tetapi juga kemudian kita bisa memanfaatkan under potential gitu. Dari mana? Dari hal-hal yang ada di dalam ekosistem kita. Karena kita hidup ini, satu hal yang melekat pada kita adalah diversity, keberagaman. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Saya sering sekali mengulang ini. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu secara proporsional, pasti ada maksudnya. Dan saya ingin mengembalikan bahwa tadi kalau saya berangkat belajar dari pendidikan yang dideliver oleh Bu Eva, oleh Ustadz Aam Amiruddin, oleh sahabat-sahabat di sekolah alam yang saya juga sempat berinteraksi dengan Bang Lendo Novo, mereka punya gagasan-gagasan besar gitu ya. Yang tadi saya sampaikan di TEDx tahun berapa ya, kurang lebih 10 tahun lalu kali ya di Maranatha itu, saya sampaikan, berhentilah kita berusaha berpikir out of the box. Sudah mainstream, semua orang memotivasi orang lain dengan idiom yang sama. Mikir dong out of the box. Out of the box itu berarti kita nggak pakai regulasi, kita nggak punya batasan, dan kita tidak punya limitasi yang kemudian sangat diperlukan di dalam kehidupan. Mengapa? Why? Karena kita ini hidup di dalam sebuah ekosistem, di dalam sebuah bioma, di dalam sebuah diversitas keberagaman, di mana ada ruang-ruang hidup orang lain. Kalau Anda berpikir out of the box, keluar tanpa batasan, dan kemudian Anda seolah menjadi seorang pribadi merdeka yang bisa melakukan apa saja, ya, kemudian Anda tidak akan bisa membangun sebuah interaksi setara. Anda tidak akan bisa membangun interaksi yang berempati. Karena apa? Kotak saya nggak ada. Kita nggak punya limit, kita nggak punya batas. Sehingga ketika kita nginjek kotak orang pun, kita nggak merasa bersalah. Ini yang terjadi pada beberapa hal, pada beberapa inventor, pada beberapa penemu yang super genius, tetapi dia melupakan etika. Ya kan? Karena heroisme katakanlah ya. Kita ingin sekali memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Contoh teman-teman yang kemudian bergabung di Project Manhattan di Los Alamos gitu ya. Ada Enrico Fermi, ya kan, ada Robert Oppenheimer, ada yang namanya Leo Szilard, wah ilmuwan-ilmuwan yang, aduh,
ada Richard Feynman muda kalau nggak salah pada saat itu ya, luar biasa lah ya, eh, dipimpin oleh Oppenheimer yang sudah sangat senior, pernah mengalami kekhawatiran, kecemasan luar biasa karena juga menjadi sasaran genosida dan lain sebagainya, kebencian antar manusia yang terkadang karena sifatnya berusaha mereduksi konsep uncertainty yang melekat pada dirinya tetapi denial. Manusia tuh mau denial gimana? Nggak ada yang pasti. Kita itu probability, kita itu makhluk statistik, men, gitu ya. Bisa punya korelasi, hubungannya teramat kuat, gitu, ditunjukkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, itu R-nya bagus. It's okay, tetapi kemudian ketika itu menjadi sebuah keniscayaan yang merupakan fakta, ya one step before itu adalah you have probability yang bersifat generik dan itu nggak bisa kita tolak. Only 50% you will get your needs or your goals, ya kan? Itu yang harus digarisbawahi terlebih dahulu. Maka kalau kita kemudian bersandar pada sebuah kekuatan yang maha menentukan, maka kita akan merasa satu kelapangan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Ini yang tadi ingin saya sampaikan. Bahwa teman-teman, ketika kita berbicara tentang percaya diri, gitu ya, how to improve your confidence level, how to boost, gitu kan, bagaimana meningkatkan bahwa Anda bisa, kamu bisa, benar. Tetapi tolong dong ditambahin sedikit aja ya, gitu. Misalkan ada headline yang besar, tetapi please, gitu ya, tolong dijelaskan, gitu, bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan headline yang bombastis itu. Headline itu kan tujuannya adalah menjadi pemandu bagi kita orang yang membaca, bagi kita orang yang kemudian mendapatkan pajanan atau exposure terhadap informasi tersebut gitu, bahwa apa yang menjadi mind catching muncul di awal itu akan kita dapati elaborasinya di dalam kolom-kolom yang ada di bawahnya. Ini zaman kuno bahula pisan ya, masih berbicara kolom berarti masih berbicara surat kabar nih, era koran gitu ya. Ketika kita masih berbicara bahwa itu adalah bahasa verbal yang tertata, yang redaksinya begitu baik, gitu ya, yang kemudian bisa memberikan kita peluang juga untuk menginterpretasikan secara objektif, gitu. Berbeda kan dengan sekarang yang sudah punya informasi-informasi yang dikemas berdasarkan preferensi, gitu ya. Ada kecenderungan karena keberpihakan, ada kecenderungan karena polarisasi, polaritas. Dan itu tidak terlepas semua media, bahkan yang mainstream sekalipun sekarang saya kira ada polarisasi ini karena ada preferensi. Ya wajar-wajar saja, subjektivitas itu memang melekat, baik pada individual ataupun komunal, baik itu pada di tingkat mikropopulasi, atau bahkan pada komunitas global. Bisa saja, kayak seperti sekarang, kan ada polarisasi yang sangat, ya lumayan kan kita lihat di ruang publik gitu ya, sudah mulai terjadi perdebatan-perdebatan hangat yang memanas bahkan ngagolak gitu ya antara dua public figure misalkan tentang satu topik utama yaitu konspirasi gitu ya. Di sini mungkin Flavio melihat saya sambil tersenyum gitu menutup mulutnya kalau lagi nggak pakai masker gitu. gitu, gitu ya, tersenyum gitu ya. Saya tidak ada kepentingan gitu untuk masuk ke sana karena saya senantiasa berpendapat bahwa manusia memang diberi kebebasan, kemerdekaan karena persepsi kita ya akan sangat dipengaruhi oleh exposure apa yang kita alami, experience apa yang kemarin di hari pertama kita bahas. Apa sih sebenarnya kelebihan manusia? Kenapa ikro itu ternyata tidak dikorelasikan dengan pendidikan formal? Artinya Rasul sampai melakukan satu proses klarifikasi, penjelasan. Saya nggak bisa baca. Kan beliau seorang yang umi, yang artinya tidak terpajan oleh konsep pendidikan sistematis terstruktur. Pendidikannya didapatkan dari alam, dari pola pengasuhan, dari experiential learning, dari proses di Padang Hudaybiyah ketika mengikuti perjalanan hidup Ibunda Halimah binti Sa'diyah sebagai ibu persusuan gitu ya, dari pergaulan dengan para keponakan dan paman, di mana di situ ada Hamzah bin Abdul Muthalib, di situ ada Ja'far bin Abi Thalib kan gitu ya, di situ ada sahabat-sahabat masa kecilnya juga seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sebagainya. Maka Rasul sampai mendeklar saya tidak bisa membaca. Nah, tetapi tetap diminta untuk melakukan satu proses ya, proses yang namanya ikro. Artinya kalau kita elaborasi dari pengertian yang bisa kita tarik sampai ke masa kini, dan inilah kelebihan dari bahasa-bahasa Quran itu.
ketika kita berusaha mengekstraksi, ketika kita berusaha untuk mengelaborasi, ketika kita berusaha melakukan proses redefinisi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, selama gitu ya kita tidak mengubah redaksi, ya ini akan menghasilkan satu apa ya namanya gagasan-gagasan besar yang kemudian akan selalu up to date, akan selalu aktual seiring dengan zaman. Inilah kelebihannya kalau menurut saya. Maka konsep Iqra ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa kita manusia diberi tools, diberi kemampuan memproses, diberi kemampuan analitik yang bahkan jauh lebih hebat dari sekedar sosial media analitik yang kemudian bisa menggabungkan data, tren, sentimen, lalu kemudian kecenderungan-kecenderungan yang berkembang, forecasting yang kemudian bisa dilihat di dashboard, ada pertumbuhan atau trending atau kemudian ada peningkatan akseleratif dari beberapa data tertentu, ada modus, ada median yang secara statistik menunjukkan adanya akumulasi pada titik-titik tertentu dari kecenderungan sekelompok orang. It's okay, fine, itu hanya tools, alat. Tetapi kemudian ketika kita masuk di dalam menggunakan alat yang bisa digunakan di dalam metode Iqra, kita nggak boleh sebatas hanya menghubungkan suatu dua variabel lalu menarik sebuah simpulan. Tidak, karena yang namanya kita proses belajar itu ternyata holistik. Model inference-nya, elation itu adalah the next step to inference. Jadi elation itu lebih kepada kita melihat relationship pada hal-hal yang bersifat kausalitas. Conclusion, elation, inference itu punya makna yang berbeda-beda. Kalau yang kuliah apa namanya? Ya mungkin Rizal ikut ya lagi kuliah filsafat untuk PhD di perguruan tinggi tua biasanya di Oxford, di Cambridge, di MIT, di Harvard. Kita selalu membahas sebenarnya apa sih yang disimpulkan gitu dari sebuah data, hubungan, lalu kemudian pola, gitu ya. Apakah itu just a conclusion? Conclusion itu adalah menghubung-hubungkan dan kemudian membuat notes atau simpul-simpul sementara. Sementara notes-nya akan banyak karena dari mana Anda akan menarik simpulnya. Dari mana Anda melihat bahwa simpul itu lepas, dan dari mana Anda juga berani menyatakan bahwa simpul itu mengikat sesuatu. Nggak mudah. Jadi ketika Anda berbicara, oh radang ini, pandemi ini, oh ini etiologinya, penyebabnya ini, oh itu. Nggak mungkin ada satu titik yang bisa menyamakan gitu ya apabila kita juga berangkat dari posisi observasi yang berbeda-beda. Nah ini maka ada jalan tengah selain Iqra. Iqra itu mengajak kita melakukan satu proses perjalanan. Perjalanannya apa, Bu Eva? Ini yang ingin saya dulu 20 tahun lalu mungkin ya. Saya dengan Bu Eva ini jungkir balik gitu ya. Bu Eva ini saya kenalkan ya buat teman-teman semua. Adalah salah satu founding mothers, biasanya kan founding fathers. Ini founding mothers dari salah satu lembaga pendidikan yang saya kira sampai hari ini menurut saya masih yang terbaik atau garda depan avant-garde lah. Saya nggak usah nyebut nama, nanti banyak yang protes. Oh, tolong dong sekolah saya disebut juga, gitu kan. Tapi nanti kan kalau kepo-kepo IG-nya ketahuan juga ya. Kenapa? Karena di situ saya di fase awal gitu ya. Sebenarnya ini adalah legacy ya. Wasiat juga dari orang tua saya pribadi, seorang yang berwawasan global dan juga sekaligus lokal. Jadi sebelum orang menyatakan istilah globally, itu ayah saya tuh sudah sangat locally dengan cara berpikir global. Beliau sekolah itu di sebagian besar di Eropa gitu, tetapi menghabiskan waktunya mengabdi di negara, bukan di ibu kota, melainkan di daerah-daerah sangat rural, sangat terpencil. Sehingga saya punya pengalaman sangat indah di masa kecil saya. Mungkin kalau ada teman saya bergabung nih di sini, biasanya Rahmudin dari Palu suka ikut di sini ya. Terus beberapa mantan, bukan mantan apa-apa ya, mantan geng gitu dulu dari berbagai daerah. Tahu banget saya tuh jarang sekolah. Kenapa? Karena bapak saya memberikan kebebasan, kamu mau belajar di mana aja, asal kamu bisa baca secara fundamental gitu ya. Ada kemampuan dasar yang kamu harus bisa untuk mengekstraksi apa yang kamu dapat dari alam. Kamu juga nggak akan punya referensi tambahan. Kamu tidak akan dapat guideline apabila kamu benar-benar nggak punya yang namanya pendidikan formal dan pendidikan spiritual. Jadi meskipun bandel gitu dikejar-kejar ustadz di pesantren, saya tuh ngajinya di atas pohon jambu, saking saya nyumput gitu ya, tidak mau ikut pelajaran, itu ajengannya yang ikut naik gitu dengan sangat sabar. Sehingga saya melihat di situ, dan sekarang saya berusaha terapkan gitu ya.
Dan ajengan saya ini luar biasa. Beliau adalah untuk menyambung kehidupannya itu tidak menarik bayaran dari para santrinya, melainkan dia itu menjadi tukang kredit alat rumah tangga gitu di pagi hari. Sore baru mengajar. Kami sekolah gitu. Jadi dia keliling gitu menjajakan ke rumah-rumah. Malum orang Tasik yang kemudian mengajar ngaji di Sulawesi gitu. Jadi dia tidak mau menarik bayaran dari para murid gitu, dan muridnya bandelnya kayak saya gitu naik di atas pohon jambu, dia ikut gitu. Oh ya bagus ya katanya kalau kita belajar di sini lebih enak buat ngapalin, lebih enak. Kenapa? Pemandangannya enak, udaranya sejuk. Jadi Pak Yai yang naik gitu menemani di pohon jambu. Saking bandelnya saya waktu itu. Dan saya pernah merasakan gitu ya. Saya mau cerita aja biar teman-teman juga di 10 hari yang terakhir ini pasti banyak berkontemplasi dan belajar bersyukur. Pengalaman-pengalaman kita itu ya Allah syukur semua isinya. Gitu kan. Saya pernah tinggal di sebuah kota teramat kecil ya, namanya Kota Mubagu, kabupatennya Bolaang Mongondo. Satu dari mungkin 9 dari 10 orang ketemu dengan saya bilang gitu, SMP saya di Bolaang Mongondo. Itu wajahnya tuh, oh. Ohnya tuh saya kadang ada yang sangat tersanjung, saya kadang amat tersanjung gitu ketika kemudian responnya, "Oh di negara mana Mas?" Oh jadi dikiranya saya sekolah di luar negeri gitu ya. Itu adalah salah satu kabupaten kecil di ujung utara Sulawesi. Yang paling utara Miangas kan, berbatasan dengan Filipina. Gitu ya. Tapi ini di zaman belum ada Google, susah banget menemukan. Karena apa? Eh, dulu kan kita harus lihat peta, kita harus buka-buka referensi yang sifatnya barangkali actually literal gitu. Jadi harus dibuka gitu dalam bentuk lembaran-lembaran paper kertas gitu. Nah, orang pada nggak tahu. Dan sebagian orang ketika mendengar kami pindah ke sana tuh kayak, "Mau ngapain lu?" Gitu kan. Dan ternyata disitulah sebetulnya kalau hari ini saya pikirkan gitu ya, saya justru berdoa gitu pada someday gitu, mungkin anak atau cucu saya bisa dong merasakan hal-hal mungkin dalam dimensi yang berbeda, karena katanya kita sekarang new normal, karena kita sudah melewati fase-fase di mana ya kalau menurut saya sebetulnya normalitas tuh menjadi sangat relatif. Nggak ada sih sebenarnya yang baru karena setiap saat juga baru. Dulu mungkin kita abnormal, sekarang kita menjadi normal dengan catatan kita sadar sepenuhnya ada hal yang bersifat uncertainty dan itu harus kita reduksi dengan cara apa? Ikhtiar tentu saja, ya kan? Doa dan segala upaya atau ikhtiar itu tentu akan bermuara pada keterbatasan nalar yang menghasilkan sadar. Tuh, kalau kita meyakini nalar nggak terbatas, nggak akan pernah sadar. Itu yang terpenting dari konsep kali ini. Sekarang, sebagian teman-teman sudah mulai, katakanlah ada lelah, jenuh gitu. Gimana ya cara menyelesaikan berbagai persoalan yang sekarang kok silang sengkarut gitu ya, saling berkelindan. Berkelindan itu kemarin sudah saya jelaskan, silang sengkarut itu sama pada dasarnya ini adalah istilah-istilah KBBI ya, sama dengan sangkil dan mangkus yang teman-teman barangkali jarang pakai. Tapi marilah kita mulai melihat gitu ya, betapa Indonesia ini adalah satu bangsa yang kaya. Bahkan saya pernah berbicara dengan Prof. Dadang waktu itu di pusat bahasa, di Badan Bahasa, salah satu unit eselon 1 di Kementerian Pendidikan yang saat ini dipimpin oleh Pak Nadiem. Waktu itu kita berbicara tentang dialek, aksen gitu ya, dan juga bahasa daerah. Bahasa daerah sekarang menyusut sekali. Maka sebetulnya perlu kita tanya, kenapa dari ratusan gitu, dari 700 sekian, bahkan mungkin sebelumnya lebih gitu, sekarang itu bahasa daerah itu sudah tereduksi sedemikian banyak karena arus globalisasi, karena derasnya informasi, dan mulai ada homogenisasi. Kenapa? Kalau kita connected seperti ini mungkin Dek Lavio di sana tahu atau di sini ada siapa aja sih? Banyak juga loh ini ini ada Ikoh nih yang selalu rajin ini mengikuti. Mohon maaf ya Ikoh ya, saya ini ngomongnya cepet. Ini barangkali apa pada protes nih. Ini yang dari kemarin ini mungkin komplainnya itu. Ngomongnya jangan cepet-cepet dong. Jadi ya jadi ini gimana sih yang ada di Zoom ada di IG juga ini HP-nya pada banyak ya. Ini kan salah satu contoh ya. Jadi saya lihat nama-nama yang muncul itu ternyata juga adalah nama-nama yang ada juga di kiri kanan. Gitu. Nah baik, maka kalau kita berbicara tadi tentang kapasitas manusia, gitu, tentang keinginannya untuk mereduksi segala ketidakpastian, hati-hati.
kita sudah masuk di dalam domain ketauhidan. Kenapa ini saya ingin mengatakan demikian? Karena uncertainty itu adalah hal yang melekat pada kita kalau kita ingin memastikan dan kita merasa yakin, nah ini percaya diri, bisa memastikan bahwa semua hal yang kemudian sudah kita rencanakan akan mewujud dalam bentuk kenyataan. Hati-hati, jangan-jangan ini adalah hal yang sudah masuk dalam kategori kafara, ya, kufur. Kafara itu kan tertutup ya, kafir. Kita sebetulnya sudah lupa siapa sesungguhnya, siapa gerangan diri kita ini, sehingga kalau kata Mas Sugi itu yang orang Jawa, kok yo kowe wani-wani ya, kok yo wani-wani. Wani-wani itu apa sih? Kok berani-berani gitu ya, menjamin sesuatu yang Anda sendiri tidak punya kuasa terhadapnya. Kan kira-kira begitu. Karena kuasa tuh, coba kita baca tuh di ayat kursi, kuasa tuh bermuara merujuk hanya pada satu saja, yaitu hanya pada Allah semata. Itu kan Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tuh, merujuk pada adanya satu sistem tertutup yang meskipun hari ini kita mungkin debatable. Alam semesta nggak tertutup, atau buktinya limitless. Kita nggak pernah unlimited, kita nggak pernah bisa mengetahui batasannya di mana. Ya itu karena kita subjek yang kecil yang tidak bisa melakukan proses pengamatan di luar kemampuan indrawi, plus ditambahi oleh yang namanya, katakanlah mungkin embedded teknologi pada kehidupan peradaban civilisasi manusia, nggak nembus gitu. Sifatnya tetap ad infinitum bagi kita, bagi Allah tidak. Karena kan ini yang menciptakan saat ini, gitu kan. Maka perbedaan ini menjadi sangat krusial. Kenapa? Apabila kita melihat ada batas, batas ini berlakunya untuk Allah. Bagi kita, tidak terbatas. Karena ini adalah representasi dari sifat Allah yang terkategori di dalam Al-Mutakabbir. Kan? Ketika kita meyakini bahwa Allah itu punya sifat Al-Mutakabbir, maha besar, ini kan maha akbar gitu ya. Mau kita diferensiasi berapa kali, mau kita turunkan berapa kali, mau kita dekati dengan skala logaritmik eksponensial, dinaik-naikkan gitu ya. Nggak ketemu batasnya, karena sudah berbicara begini, ad infinitum, tidak ada batas. Ini akan menjadi sangat berbahaya ketika pemikiran ini diadopsi gitu dengan sudut pandang yang relatif bersudut atau sempit. Namanya juga sudut pandang. Makanya kemarin saya menawarkan bola pandang yuk gitu. Apa tuh? Ya itu berarti kan nggak ada age-nya gitu, ageless. Ball vision. Jadi artinya kalau kita pakai sudut itu berarti kita punya preferensi, punya kecenderungan yang kemudian membatasi kita untuk menerima fakta dan kebenaran yang mungkin berada di luar sudut kita. Nah ini kan, ini yang sebetulnya berbahaya. Baik induksi maupun deduksi itu kan semuanya bersudut, ya kan? Bedanya kan hanya arah gitu. Ya, bedanya hanya arah Pak Rijal. Jadi kalau kita berbicara induksi atau deduksi, sudut awalnya kan yang satu awalnya bersudut, yang lain akhirnya yang bersudut. Intinya apa? Dari besar ke kecil, kecil ke besar kan pada dasarnya adalah membentuk satu sudut gitu. Jadi akhirnya ya, cuman bedanya apa? Beda titik awitan, beda titik awal. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka apabila boleh saya, iya di sana lebih jelas ya, oh keren gitu ya. Ini kacau banget ini memang anak-anak peradaban di Instagram saya ada, di Zoom ada, dan ya itu tadi saya sampaikan ternyata multiplikasi ya, orangnya juga sama. Makanya sebenarnya kondisi transformasi ke arah digital ini membuat kita juga punya hal-hal baru gitu yang kemudian membuat kita tadi bisa berada di manapun. Ini sekaligus sekali lagi ya Pak Ijal, ini PSG baru nongol sekarang, tadi udah saya mention gitu ya bahwa anak-anak PhD yang kebetulan mendapatkan pelajaran tentang filsafat ilmu, please tolong bedakan antara elation, conclusion, inference, karena itu semuanya kalau di kamus sih isinya simpulan. Tetapi yang satu, itu ya, elation itu adalah sekumpulan preference gitu, sehingga kemudian ketika kita membangun konstruksi berpikir, itu nggak bisa hanya dari satu simpul, dari satu notes. Ini yang terjadi di bangsa ini akhir-akhir ini, di bangsa kita akhir-akhir ini. Kenapa saya bukannya memuji Bu Santi ya, salah satu pejuang pemikir logis gitu. Tetapi saya ingin memberikan gambaran bagi kita bersama
ketegangan yang tercipta gitu ya, banalisme di ruang publik lewat kekerasan verbal gitu kan. Tulisan itu kan verbal pada akhirnya. Iliterasi yang kemudian mewujud di dalam literasi brutal. Nah, saya sering mengatakannya ini nggak tahu ya, mungkin bisa dicatat nih oleh Mbak Santi. Literasi brutal. Gitu. Jadi iliterasi menghasilkan literasi brutal. Kenapa? Ya, bukan radikal. Kalau radikal itu saya kira sebuah pemahaman yang dimatangkan karena proses-proses yang terbangun sehingga muncul polarisasi kuat gitu ya. Ini orang nggak ngerti dan ngomong gitu. Nah ini kan brutal. Kalau persoalan pilihan, persoalan choice itu saya hargai. Itu kita senantiasa mengedepankan keragaman dan perbedaan. Karena perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya baru begini? Karena tadi pagi tiba-tiba di salah satu grup yang sangat-sangat akademis gitu ya menurut saya, isinya adalah orang-orang yang sangat berwawasan gitu, terjadilah pertikaian yang teramat seru dengan hal-hal yang menurut saya itu tidak punya efektivitas apapun ketika kita beradu argumentasi yang ujung-ujungnya hanyalah kehabisan energi dan sedihnya gitu ya, kok kayak mencemari gitu ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akhirnya kan jadi saling caci maki gitu ya. Saling mendiskreditkan satu sama lain. Dan ini orang-orang dengan intelektualitas yang tercermin lewat gelar sih tentu saja, karena tentu saja kita juga tidak boleh ya langsung mengkorelasikan intelektualitas dengan gelar yang disandang. Itu juga berbeda. Maturitas gitu berbeda. Kognitif bahkan kata Allah bisa saja orang punya intelektual IQ gitu, intelijensia yang bisa recalling, bisa merekod apa yang terjadi di sekeliling Anda, tetapi Anda tidak mampu membangun konstruksi kebijaksanaan. Padahal kalau kita berbicara tentang kehadiran Rasulullah, itu menghadirkan kebijaksanaan di dalam pikiran dan hati setiap manusia. Itu yang dinamakan akhlak. Karena akhlak itu tidak baik kalau orangnya tidak bersikap bijak, orangnya tidak bersikap bajik, dan itu kemudian ciri dari setiap sifat, dari setiap produknya, baik perkataan, baik perbuatan, itu baik. Jadi baik itu apabila bertemu dengan bijak, dia akan, baik ketika bertemu dengan bajik, dia akan jadi bijak. Kan gitu. Dan ini nggak bisa dilepaskan. Mana yang mengawali seperti telur, kulit arinya, atau cangkang telur. Sejarah-sejarah mitologi India yang kemudian diadaptasi oleh orang Jawa dengan improvisasi yang luar biasa gitu. Ketika orang India tidak bisa dengan gamblang menceritakan tentang konsep Tuhan dalam bentuk simbolisme, orang Jawa dengan santainya gitu mengarang gitu, membuat cerita bagaimana umat manusia itu tiba di dunia gitu. Lewat wayang. Jadi tokohnya tidak banyak berubah gitu, tetapi di generasi sebelumnya lebih ke hulu orang Jawa menciptakan gitu beberapa karakter dengan dramaturginya, dramanya bagaimana sampai kemudian karakter tersebut bisa dan berhak misalnya menjadi representasi kisah perjalanan umat manusia. Kan maka kita kenal yang namanya Ismaya, kita kenal yang namanya apa Semar ya, atau Lurah Badranaya itu kan satu nama sebenarnya dari Ismaya, Manikmaya, terus Antaga. Itu kan dari lapis telur. Gitu. Lapis ya, yang pertama kuningnya, putihnya, dan kulitnya. Lalu mereka adu klaim mana yang lebih baik di antara mereka bertiga berdasarkan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki. Kalau kita berbicara tentang entitas yang fungsinya itu akan berjalan secara optimal apabila tercipta sinergi dan juga kolaborasi dalam berbagai hubungan yang bersifat interaksi, pakai si semua, kita harus pakai rima kalau berbicara. Sekarang ini ada mnemonik, menjadi jembatan keledai bagi orang yang mendengar. Kenapa orang Melayu itu Raja Ali Haji itu ya membuat gurindam? Ini supaya proses edukasi publik bisa berjalan dengan baik. Karena sebenarnya Raja Ali Haji itu mengenal cara bekerja otak manusia. Demikian juga metode-metode tartil, metode-metode murojaah pasti memberikan satu beacon, satu penanda, satu pemandu supaya manusia itu di dalam proses belajar bisa
kembali menemukan hal-hal signifikan yang menjadi suar, menjadi pandu, sehingga dia bisa menemukan pola. Dan ketika pola ini sudah bisa didapatkan, konfigurasi dan kemudian konformitas gitu ya, dan kemudian pada akhirnya bisa terjadi yang namanya rekonstruksi. Itu loh cara belajar sebenarnya gitu ya. Maka Anda lihat apapun nggak masalah. Nah, maka saya ingin kembali ya. Saya akan kembali, misalkan apabila kemudian kita masuk di dalam konteks, saya ini kemarin tadi baru berangkat pada bagaimana kita membangun sebuah konteks perseptual gitu, sehingga yang namanya perbedaan secara faktual bisa menjadi hal-hal yang ditelaah secara objektif ya, dan objektif itu dalam pengertian kita itu bisa menerima berbagai perbedaan karena kita punya perbedaan sudut karena masih bersudut, makanya orang-orang waskita itu mungkin sudah nggak bersudut, gitu ya. Artinya kenapa kita ngeliat ada orang, ih katanya hatinya siwa samudera. 3 tahun loh Rasulullah itu mendapatkan perlakuan yang lebih dari isolasi yang kita rasakan hari ini. Saya baru mendapat quote yang sangat bagus dari seorang sahabat saya lupa tadi siapa ya yang share itu lewat Instagram atau lewat oh iya ya lewat Instagram. Oh iya ya, sahabat saya seorang tenaga medis, seorang dokter spesialis bahkan. Tapi mohon izin teman saya tuh banyak banget, saya lupa namanya. Ini nanti yang merasa men-share quote itu, saya berterima kasih. Bagus sekali kata-katanya gitu. Dia bilang gitu ya, hari-hari ini barangkali banyak yang merasa terenggut kemerdekaannya. Oh, Faisal. Faisal ya, Dokter Faisal spesialis anak, dosen subdivisi endokrinologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUP RSHS ya. SPA-nya tentu bukan adik kelas saya, dia adik kelas saya bahkan pernah saya ajar barangkali kalau saya ingat-ingat wajahnya tuh di semester 1 biologi medik di FK Undip. Ini salah satu junior di FK Undip yang cemerlang ya. Bisa dilihat dari IG-nya ya karena dia followernya lebih banyak dari saya. Salah, sumbang dong kakak follower. Ya, jadi nah jadi Faisal ini mengatakan gitu, hari-hari ini kita banyak menyesali waktu yang terbuang, aktivitas yang dibatalkan, narasumber di seminar yang tidak menjadi kenyataan, katanya gitu ya, simposium yang tidak jadi dilaksanakan, dan kegiatan-kegiatan aktivitas praktik yang tidak seperti biasanya, penuh dengan tingkat kewaspadaan. Tapi dia juga membuat satu statement yang membuat saya berlinang air mata. Dia membuat satu statement kepada para followernya, sudahlah gitu berhenti menempatkan kami sebagai pahlawan garda depan gitu. Kami ini hanya orang-orang biasa yang dulu belajar dan dulu diajar untuk menjalankan tugas, untuk menjalankan fungsi, untuk mendharma baktikan diri sesuai dengan kompetensi yang kami miliki. Hanya ini ibadah yang kami bisa gitu ya, bahwa ketika kami sekarang berhadapan dengan penyakit yang menular, sebagian bisa sampai mematikan, ya ini adalah sebuah konsekuensi yang dulu kami juga sudah mengetahui sepenuh kesadaran bahwa ini akan kami hadapi. Justru ketika kami merasa menjadi gantungan harapan yang begitu besar gitu ya, kami khawatir. Ini tambahan dari saya. Kami khawatir bahwa gelar pahlawan yang melekat itu, harapan yang begitu besar ditambahkan itu, menjadikan teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua terlalu bergantung pada sesuatu yang sesungguhnya bukan bergantung pada Allah secara langsung. Nah ini kan ya perlu dipikirkan. Kenapa? Karena kita sudah mendeklarasi gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tempat bergantung satu-satunya itu yang bersifat ahad ternyata tidak bisa direplikasi gitu. Sehingga apapun tempat kita meminta bantuan, kalau bisa gitu ya, kita bangun dulu konstruksi objektif bahwa kalaupun pertolongan itu datang dari A, dari B, dari C, dari arah yang tidak terduga-duga, tetapi primary source-nya itu nggak akan bisa berubah. Itu datang dari Allah. Kenapa seorang dokter menjadi pandai? Karena dia dikaruniai oleh organ yang kemudian bisa melakukan proses analisis, bisa melakukan processing terhadap berbagai data yang diterima, bisa melakukan proses yang kemarin sudah saya bahas teman-teman, verifikasi, ya kan, kemudian
validasi, valuasi, dan pada akhirnya suatu proses analisis terintegrasi yang kemudian mempersiapkan suatu perencanaan untuk dieksekusi. Setelah eksekusi, sambil berjalan paralel kita pun melakukan evaluasi, setelahnya kontemplasi dan melakukan proses koreksi atau corrective action. Bayangkan kalau dilihat di situ. Ini ada loh maksudnya di dalam keindahan Islam yang kafah. Kalau kita mau menjalankan Islam yang kafah, kita ingin mengedepankan fitrah, kita mau mempelajari sunatullah, tadi kita tidak menjadi judgmental person. Kita tidak terkotak-kotak dengan sudut-sudut yang kemudian melihat yang di luar sudut pandang kita berarti tidak berada dalam perimeter kita. Dan segala sesuatu yang tidak berada dalam perimeter kita berarti salah. Ada yang salah dengan cara menisbatkan kesalahan pada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita lihat kembali ke Iqra, justru yang terjadi adalah upaya sangat konstruktif gitu ya untuk melakukan sebuah proses self contemplation, self correction, dan kemudian self assessment yang terpenting. Iqra itu diajak belajarnya dari mana? Sudahkah engkau memperhatikan dan mempelajari dari mana? Dari mana kehadiranmu, dari mana kelahiranmu, dari segumpal darah. Sehingga lihatlah proses itu, bahwa engkau yang hari ini berpikir dan membangun sebuah kemampuan multisensor yang menghadirkan kesadaran itu semula itu adalah saripati semesta yang mewujud dalam bentuk partikel sederhana yang kemudian berkolaborasi, saling berkontribusi, dan mengkonstruksi sebuah sistem yang kemudian punya struktur yang dapat menghasilkan fungsi. Cakep. Ya enggak? Maka Pirbak ya, di tahun 70-an mendapatkan hadiah Nobel mengatakan setiap unsur di alam semesta termasuk partikel elemen sekecil apapun itu, fermion, boson, you name it gitu ya, atom, apapun lah ya, zarah itu, dia mengatakan ada konsepsi yang disebut dengan self-organizing critically. Self-organizing critically ini apa? Semua yang sudah diberi satu terinstalasi satu kecerdasan generik loh, selalu akan bisa mengorganisasi dirinya di titik-titik kritikal yang menuntut kemampuan transformasi, dan kemampuan transformasi ini adalah prasyarat mutlak untuk menjalankan proses adaptasi. Oh, jadi kalau dilihat di sini, manusia sebagai makhluk Allah nggak boleh lepas dari kemampuan self-organizing critically, di mana di titik-titik tertentu yang paling berat misalkan dalam hidup, akan selalu ada keseimbangan-keseimbangan baru, keseimbangan-keseimbangan adaptif. Ada cerita Pak Rizal nih ya, Dr. Rizal dari QT Brisbane, PhD kandidat, nangis gitu ya, pernah pada satu sore gitu, hidup saya tuh di sini nggak sebagaimana yang Mas bayangkan. Ya iyalah saya nggak bisa ngebayangin saya hidup di Parongpong, dia hidup di Brisbane kan gitu ya. Saya itu berat Mas, gitu. Jadi nggak seperti yang dilihat senyum saya ini palsu katanya gitu. Saya tuh menjadi janitor di sebuah lab, di mana lab itu juga mengedepankan protokol kesehatan, ada sanitasi yang harus dijaga. Saya teh didesinfeksi, saya teh ngebersihin WC, aduh pirakunya gitunya, ke kabina-bina gitu jauh-jauh ke mancanegara, berakhirnya di area domestik yang pada dasarnya kalau soal pesing mas sama ya gitu, artinya mau bule mau Sunda banyak sama gitunya. Bedanya mungkin di sana nggak makan jengkol gitunya, kalau di sini tugas janitor agak lebih berat karena ada unsur perjengkolannya, mungkin itu gitu. Nah, perspektifnya kan pada saat itu saya, Mas bisa nggak bayangkan? Nggak bisa, saya bilang gitu. Karena apa? Kita ini tadi kemarin sempat saya bahas gitu ya, merefleksikan diri kita saja supaya kita bisa punya bayangan tentang diri kita gitu ya. Untuk membayangkan diri kita sendiri saja kita perlu pantulan. Gitu. Kita perlu yang namanya respon, kita perlu yang namanya feedback, karena kalau sekedar materi yang terpantul dalam bentuk paket kuanta bernama cahaya lewat refleksi sempurna dari cermin yang ada di depan kita, itu kita hanya mendapatkan sekedar konfigurasi yang bersifat materi, tapi bukan entity, bukan kita, gitu kan. Untuk itulah dalam konteks Iqra kita ngelihat ke dalam.
gitu ya. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Di situ menemukan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan tadi yang terpenting saya bilang, ada dua konsepsi yang bisa menjadi sangat berbahaya gitu ya ketika kita menisbatkan semua kemampuan itu sebatas apa yang sudah diberikan pada kita dan kita kemudian tidak bisa melampaui itu, kita berarti menafikan peran ada zat yang maha memberi, yang maha luas kuasanya, yang bisa mengubah semua ketetapan yang sebetulnya secara konsensus saja kita jalankan. Artinya bagi Allah nggak ada ketetapan, karena Allah yang menetapkan. Mana sih? Ya kan gitu kan? Kalau kita mengatakan, ya nggak bisa dong, ini kan sudah ketetapan Allah. Loh siapa yang bisa mengubah ketetapan Allah? Ya tentu Allah sendiri. Ini cara berakidahnya gimana? Tauhid rububiyah Anda gimana? Berarti Anda masih melimitasi fungsi Tuhan. Masa Tuhan dikasih limit? Gitu ya. Nggak bisa, Kang. Ini adalah ketetapan Allah. Gitu. Kok tahu gitu? Sudah pernah ya jadi Allah ya. Sehingga tahu bahwa Allah nggak bisa mengubah ketetapannya sendiri. Luar biasa loh ini. Gitu ya. Maka hadis kutsinya jelas. Itu kan disampaikan oleh Allah ini kepada Rasul, kalau ada yang bertanya tentang aku, mohon dijawab. Ana indazani abdiki. Allah itu sebagaimana prakiraan, persepsi dari hamba-hamba. Tuh kan. Artinya apa? Kalau kita membatasi, ya jadi terbatas. Ah nggak bisa. Nggak mungkin lah saya doa juga nggak akan bisa. Padahal kita disuruh, ini astajib lakum. Bisa dirubah? Ya bisa. Jangankan merubah fenomena alam yang melekat pada diri kita yang kita aja nggak tahu tempatnya di mana bisa dirubah sama Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Apa itu yang namanya qulub qalbi? Dan apa itu perubahan yang bisa kemudian eh, sontak kemudian membuat kita tiba-tiba punya kesadaran, mendapatkan hidayah, bisa mengerti dan memahami apa maksud dan hikmah dari sebuah peristiwa. Ya kan? Itu kan metakognisi. Itu kan adalah hal-hal yang tidak lagi bisa ditelusuri secara intelektualitas dan intelijensi. Ini punya indikator yang tentu saja harus dibedakan karena nggak akan terukur mau IQ berapa memahami teknologi yang bahkan kita saja nggak ngerti basic science-nya. Kira-kira seperti itu. Maka ketika kita berkata bahwa manusia punya keterbatasan, batasnya di ujung alam semesta, tapi bagi Allah tentu tidak ada batas. Maka unlimited itu hanya berlaku bagi Allah, ad infinitum. Nah, sementara kita gitu ya, by proxy gitu, kita memohon pada Allah agar batas-batas kita itu ya atas ketetapan Allah di SKK, bisa digeser. Ya bisa, tinggal pun payah. Apa yang nggak bisa buat Allah, mikir dong. Nah, tetapi apakah kemudian ketika kita berbicara ini ya, ada itu seorang murid saya dari Telkom sudah S3, dia murid mulai dari S1, S2, S3, saya senantiasa menjadi pembimbingnya meskipun secara informal kadang-kadang. Itu pertanyaannya sangat kritis. Batasan alam semesta itu di mana? Posisi Allah dalam hal ini itu di mana? Pertanyaan-pertanyaan memang seperti pertanyaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kemarin kita sudah banyak bahas. Gitu kan. Posisi-posisi critical thinking ini akan menjadi dasar ketauhidan atau sekaligus bisa saja menjadi dasar kesyirikan yang paling luar biasa karena pada akhirnya nanti tidak menemukan jawaban, tidak menemukan fungsi, tidak bisa melakukan operasi gitu, maka beranggapan bahwa zat yang disembah itu menjadi tidak berarti gitu nilainya. Nah, ini kan hati-hati kan. Artinya kemungkaran kemurtadan secara filosofi bisa terjadi di sini. Nah, ini makanya hati-hati. Maka sebenarnya kita dalam konteks yang barangkali bisa dianalogikan dengan bertawazul gitu ya. Kita itu by proxy sebetulnya melihat dan mengenal Allah, kemudian meminta bantuan itu lewat ilmu yang telah Allah berikan. Itu kan sama kan by proxy. Allah hadir nggak? Hadir. Lewat apa? Kemampuan analisis kita, kemampuan sensor kita, kemampuan kita memproses data, kemampuan kita melakukan akumulasi data, sehingga melakukan clustering data, melakukan filtrasi, melakukan suatu proses pembersihan data, sehingga kita bisa melakukan verifikasi. Tadi kemudian yang kedua adalah validasi, dan terakhir diikuti valuasi di satu titik, di orbitofrontal, pindah ke titik yang lain, kita sudah mulai membangun yang namanya rencana aksi, kemudian kita mengawal eksekusi, pada akhirnya gilirannya melakukan evaluasi, dan itu paralel.
itu otak. Saya nggak usah nyebut nama organ, tetapi Anda sudah bisa membayangkan, kita semua sudah bisa berpikir, seperti itulah kira-kira yang terjadi. Maka kalau kita berkata, mari kita berpikir dengan jernih, semestinya sesederhana itu. Semua proses itu harus terjadi secara transparan, paralel, dan sekali lagi, tidak akan dibatasi oleh ruang, melainkan yang menjadi batas adalah waktu. Coba lihat, makanya disebut paralel, karena secara bersamaan bisa menghasilkan, bisa mengerjakan beberapa fungsi secara bersamaan. Kan? Kira-kira seperti itu. Paham ya? Jadi ini menjadi pemikiran yang menarik nih bagi kita bersama. Nah, izinkan saya lanjutkan. Ini sudah lewat sebenarnya waktunya. Saya paham, saya juga melihat jam, kelihatannya sudah lewat ya. Tetapi ini kan adalah momentum yang luar biasa bagus. Sama lah pada hari-hari ini kan kita juga di malam-malam ini menantikan Lailatul Qadar. Seperti apa sih gitu kan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pemahamannya adalah pada kesejahteraan yang akan datang di penghujung hari. Ketika waktu telah kita jalani, proses sudah kita lalui, maka akan ada kesejahteraan. Di setiap fajar yang akan merekah, dalam setiap dimensi waktu yang akan kita jalani. Artinya ini kan satu analogi yang luar biasa, indah, sistematis. Ya kan? Fungsi-fungsi kemalaikatan yang memiliki pola di mana berjalannya berbagai fungsi di semesta ini adalah representasi dari keteraturan, adalah representasi dari keterencanaan, adalah representasi dari eksistensi zat yang menciptakan. Maka disinilah kekufuran yang telah menutupi sehingga terjadi fenomena nasihatin kasibatin hotiah pasca ditabutnya ubun-ubun, kita kok jadi seperti orang mungkar, orang yang ingkar terhadap kenyataan. Maka kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangkan. Kita minta diampuni oleh Zat yang Maha Mengampuni untuk kesalahan-kesalahan kita, termasuk yang paling konseptual, yang paling mendasar, yang paling fundamental. Ketika tadi mungkin kita melakukan suatu pilihan jalan hidup yang secara konseptual sebenarnya menyeberangi batas-batas ketauhidan. Ketika kita tadi memberikan limitasi pada fungsi Tuhan, ketika kita memberikan limitasi pada hal-hal yang bersifat justru memberikan ketidakterbatasan pada hal-hal yang bersifat ciptaan. Itu kan ini proyeksi-proyeksi yang mencerminkan adanya miskonsepsi pada ketauhidan. Coba bayangkan. Ini fundamental nih. Hari keempat ini menjadi sangat penting karena ini adalah inti dari kuliah peradaban, dari kajian ketauhidan. Ini sebenarnya adalah esensi dari syahadat yang setiap sholat di tahiyat kita bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu keindahan yang terangkai bahwa dari janji, dari ikrar, dari suatu proses yang namanya mengungkap kejujuran yang paling hakiki tentang kebutuhan kita. Sebuah pengakuan total yang dideklarasikan bahwa kita itu hanya umat yang mengaku bertuhan satu. Kan kira-kira begitu. Ada artikulasi yang sebetulnya sangat mendalam yang harusnya diinternalisasi. Dan tadi seperti saya sampaikan kepada Ibu Eva, tidak cukup hanya sekedar diinternalisasi, melainkan harus diekspresikan, harus terartikulasikan kembali dalam bentuk verbal silakan, tetapi dalam bentuk aksi yang kemudian menjadi bagian dari proses perbaikan, dari bagian proses pemberian nilai tambah, ini yang kemudian mewujud di dalam Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin, atau kemudian bisa dinilai dari konteks hubungan antar manusia sebagai khairun nas anfa'uhum linnas, merepresentasikan itu bahwa derajat kemuliaan diukur dari derajat kebermanfaatan. Ini yang dari tadi saya sebutkan di depan, bahwa pada hakikatnya tidak ada yang tercipta sia-sia, lalu kemudian pada gilirannya gitu. Aspek tiga yang saya sebut adalah proyeksi sempurna dari ketauhidan. Kenapa? Orang sholat karena kita percaya dan iman bahwa Allah itu ada, cukup, boleh bisa cukup, bisa tidak. Karena sholat juga punya definisi operasional. Dan kemudian juga punya mission. Missionnya apa? Inna sholat tanha anil fasai wal mungkar. Jadi artinya ketika kita sholat, tentu ada outcome yang diharapkan dari proses sholat itu sendiri. Apa itu?
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar menunjukkan bahwa aspek psikososial yang menjadi salah satu KPI, Key Performance Indicator. Bahwa ketika kita melaksanakan ibadah yang merupakan fundamental, yang merupakan tihang, yang merupakan platform untuk kita kemudian membuat sebuah konstruksi yang bisa mencapai lauma, ya, yang bisa sampai ke mungkin nanti kelak di akhirat gitu ya, konstruksi yang tinggi ke Sidratul Muntaha. Itu ke Baitul Makmur tempat para malaikat bertawaf gitu. Nah, kita sampai di sana, kita kemudian akan menjadi sebuah sesosok makhluk yang tiba-tiba mengapung. Kenapa? Kita tidak lagi menjejak bumi. Kalau tauhid berfantasi ya, silakan. Karena fantasi itu karunia Allah, imajinasi itu adanya di otak manusia. Imajinasi itu penting loh. Karena kita sudah memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Dan bahkan sebagian apa yang dipikirkan tidak pernah terjadi. Benar nggak? Imajinasi. Ya kan? Maka tadi saya ingin mengatakan, yang tadi saya berbicara masalah TEDx. Jangan berpikir out of the box. Karena ini harus di-delete dulu yang sananya. Lalu kemudian live lagi. Kan nggak bisa di-save juga ya, karena gede banget. Yang di sini udah di-save. Aman, aman, aman. Di sana jalan lagi. Koneksi baru, gitu ya. Padahal saya juga sudah tidak akan lama lagi. Tetapi, biar kajiannya tuntas. Nah, berpikirlah gitu, kita menciptakan kotak-kotak, box-box untuk orang berpikir. Sehingga nanti yang tercipta adalah ekosistem. Ekosistem pikiran cerdas di dalam kotak-kotak yang taat azas. Bayangin dong, ekosistem gitu ya, kotak-kotak yang cerdas yang membuat akumulasi yang bisa bersifat inovasi dan solusi, tetapi berada di dalam kotak-kotak cerdas yang bisa terkoneksi dengan komunikasi yang teramat jelas dan menghasilkan suatu produk berdaya guna yang punya dasar rasa ikhlas. Ikhlas kenapa? Karena ini ada proses yang kemudian mempersatukan kebutuhan bersama, mempersatukan kemampuan dan kompetensi bersama. Jadi ini kotak-kotak. Kita membangun box factory. Jadilah kita enzim atau katalis yang bisa menjadi pendorong lahirnya kotak-kotak berpikir cerdas dengan dasar ikhlas, sehingga ketika berbagi menjadi sebuah keniscayaan, gitu ya, itu tidak ada rasa atau hasrat untuk berbuat culas. Nggak ada mencurangi teman, mengambil, mengeksploitasi, bahkan memanipulasi, itu tidak ada. Ini ekosistemnya yang kita bangun. Maka dalam Islam itu senantiasa mengajarkan konsep berjamaah, ekosistem yang diciptakan. Yang namanya mikropopulasi didahulukan, pemberdayaan di tingkat keluarga lebih diutamakan. Cakep nggak sih gitu ya? Tetangga itu bahkan bisa melebihi saudara kandung perannya apabila memang kita hidup, berinteraksi, bergaul di dalam kurun waktu yang lama, saling tolong-menolong, berfastabihul khairat, gitu ya, amar ma'ruf nahi mungkar dalam komunitas yang istilahnya bukan lagi persoalan genetic pooling, tetapi ini adalah genetic feeling. Atau gennya tuh udah berupa penyatuan perasaan, bukan sekedar penyatuan DNA. Gitu ya. Jadi ada satu kesadaran yang jadi bisa saja disebutkan consciousness community, bukan persoalan fisikal. Makanya physical distancing itu tidak jadi masalah. Karena sebetulnya yang tidak bisa dipisahkan itu adalah apa coba? Kesadaran bersama, ya kan? Jadi physical distancing no problem. Itu hanya sebuah ikhtiar, itu hanya sebuah tools, sebuah mekanisme yang apabila kita jalankan dengan baik, mudah-mudahan teori-teori epidemiologi memberikan jawaban bahwa hipotesanya bisa dibenarkan lewat praktik yang kemudian dijalankan secara adekuat dan valid. Insya Allah doa kita. Tetapi apakah itu merubah entitas interaksi manusia dan manusia lainnya? Tidak, karena sebetulnya physical distancing tidak merubah yang namanya kedekatan kesadaran. Jadi tidak ada yang namanya consciousness distancing, yang ada adalah justru mungkin terbalik, gitu ya, kedekatan atau kerapatan kesadaran. Sekarang muncul kesadaran akumulatif yang dipersatukan oleh waktu, bukan ruang loh, karena ruang dibatasi, gitu kan.
ini salah satu efek laba ini membuat saya banyak berpikir tentang entitas waktu. Apa sih sebenarnya waktu itu? Ternyata pemersatu, sekaligus itulah satu-satunya yang membuat kita menjalani takdir kehidupan. Majunya tuh bukan di ruang, tetapi di waktu. Ruang silahkan membeku, dimensi silahkan berganti, tetapi waktu yang menjadi penentu. Itu iza samaun fatarat wa iza kawakibun tasarat wa iza biharu fujirat wa iza kuburi bu'sirat alimat nafsu makodamat wal akhir. Misalkan kalau kita berbicara di domain itu, tetap sebenarnya akan ada waktunya gitu, di mana yang namanya ruang bisa saja revolusi, transformasi, berubah, tidak lagi kemudian mengenal dimensi seperti yang hari ini kita ketahui, dan kemudian melakukan suatu proses rekonfigurasi, silahkan. Tetapi tetap saja ketika kita berbicara di dalam konteks ruang, maka kita akan berbicara di dalam konteks perjalanan, dan ini yang bisa menentukan kita maju atau tidak, itu hanya satu, yaitu waktu. Nah inilah yang lekat. Maka hal yang berbahaya, 2 menit lagi, hal yang berbahaya adalah ketika kita tadi melihat dan memberi batas gitu ya, pada hal-hal yang kita tidak punya kuasa untuk membatasi dan memberikan definisi. Nah ini yang kemudian logika menjadi bagian teramat penting di dalam membangun kesadaran, agar apa? Kita mengetahui dan mampu mengukur serta mengendalikan diri. Di mana sesungguhnya posisi kita. Tadi, jangan sampai hadis qudsi yang sudah kita pahami dan kita pelajari dan kita mengerti sampai hari ini tadi, ana indasani abdi bi, Allah itu sebagaimana prasangka atau persepsi kita, kemudian kita bonsai, kemudian kita kemudian lakukan limitasi, kemudian kita batasi, dan kita kemudian terpenjara, tersandra oleh berbagai definisi berbalut kata yang berakhir dalam bentuk frasa dan bisa dibungkus dalam bentuk cerita yang masuk dalam genre prosa, begitu. Sebuah cerita drama Korea yang prosanya bagus, pemilihan diksi katanya luar biasa, lalu kemudian hubungan-hubungan antar para pelaku di dalamnya, dan juga dengan kita, dengan emotional bonding terbangun dengan baik, tetapi sebenarnya yang kita baca itu hanya sebuah cerita yang bukan fakta nyata. Nah ini yang kita harus luruskan. Di mana sebenarnya hubungan-hubungan kita ini supaya tidak terdistorsi, supaya kita bisa terlahir fitri, supaya fitrah manusia ini bisa tadi menginternalisasi nilai-nilai yang menjadi tuntunan, sekaligus bisa mengekstrapolasikannya. Gitu. Maka kalau kita lihat di sini, inilah PR-PR kita. Dari cerita bahwa saya tadi sekedar sekolah dan ngaji di atas pohon jambu, di bawahnya itu ada got, dan di kota kecil kita yang tadi saya ceritakan, got-got itu penuh dengan berbagai jenis ikan, airnya jernih langsung dari pegunungan, dan siapapun mau ngambil ikan silakan, kebutuhan protein bersama terpenuhi tanpa ada keserakahan, tanpa ada potas, tanpa ada yang nyetrum. Lalu lucunya tanaman-tanaman pelindung di tepi jalannya itu rata-rata diisi pohon sirsak. Dan kalau sudah matang, siapapun, bukan hanya yang ada di depan rumahnya, silakan menikmati gitu ya. Kayak vitamin C, kayak serat gitu ya, anona itu kan. Terus dipersilahkan lagi kita untuk mengkonsumsi gitu kan, alhamdulillah. Itu tatanan yang saya rasakan dan menjadi pembelajaran sampai hari ini. Dan saya tentu punya harapan bahwa mungkin salah satu aspek dari Kota Madani seperti itu. Saya senang mancing gitu, karena di got itu kecil, dapetin ikan bawa pulang sehingga orang tua tidak perlu belanja, itu pernah saya rasakan semua di situ. Itulah barangkali hari ini ya, teman-teman, senang sekali ngayai ngadongeng gitu ya. Banyak hal-hal belum terjawab, tetapi banyak sekali benang merah yang saya juga harus mendengarkan ulang, karena saya kira ini perlu saya kaji lebih mendalam, bahwa inilah sebenarnya esensi ketauhidan. Mudah-mudahan hikmah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini memberikan dampak konstruktif bagi keimanan kita, sehingga kita benar-benar dapat menjadi orang-orang yang mendapat privilege gitu ya, untuk menjadi orang yang bertakwa. Bukankah kita diminta saum, kita diminta berpuasa sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah 183 itu kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Min qablikum la'alakum tattaqun ini kan saya kira juga tidak terlepas dari ayat lainnya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan konsep takwa dengan pendekatan yang berkesinambungan, simultan, membatasi hasrat yang artinya mulai
menepi dari distorsi syahwat gitu kan, sehingga kemudian kita mulai bisa berpikir dengan lebih cepat, repositioning dengan tepat, lalu pada akhirnya melakukan analisa secara akurat. Siapa diri kita sesungguhnya dan kemana sesungguhnya tujuan akhir dari perjalanan kita. Baik, terima kasih atas segenap perhatian yang telah diberikan, sahabat-sahabat dimanapun teman-teman berada. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live kedua-duanya.